Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Syarif Hidayat dengan nomor NPM 2246114. Video ini saya buat dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Internasional. Baik, di sini saya akan menyampaikan mengenai strategi Cina dalam menghadapi ekonomi internasional. Seperti yang kita tahu ya, Cina sebagai bisa dibilang negara adidaya di zaman sekarang ini, sebagai salah satu ekonomi terbesar di dunia. Nah, Cina ini telah mengembangkan strategi yang komprehensif untuk menghadapi berbagai tantangan dan peluang dalam ekonomi global. Strategi ini mencakup kebijakan ekonomi, investasi asing, perdagangan, pengembangan teknologi, dan juga pengelolaan tantangan internasional. Terus, eh, apa sih peran Cina dalam perekonomian internasional atau ekonomi global? Yaitu yang pertama sebagai Cina sebagai pusat manufaktur dunia. Seperti yang kita ketahui, Cina menjadi salah satu pusat manufaktur global dengan produksi barang-barang konsumen, elektronik, dan peralatan industri. Seperti yang kita tahu di Indonesia sendiri, negara yang kita cintai, produk-produk dari luar negeri, terutama Cina, banyak beredar di pasar Indonesia. Terus yang kedua ada pasar konsumen terbesar. Nah, dengan populasi yang besar, yaitu dengan jumlah populasi kedua terbesar di dunia setelah Amerika, Cina memiliki pasar konsumen yang sangat potensial bagi produk dan jasa asing. Terus yang ketiga yaitu ada investor besar dari luar negeri. Cina juga telah menjadi investor besar di berbagai negara melalui inisiatif Belt and Road dan akuisisi perusahaan asing. Di Indonesia sendiri banyak perusahaan-perusahaan yang para pemiliknya tersebut berasal dari Cina. Terus ada kebijakan ekonomi luar negeri Cina. Nah, yang pertama reformasi ekonomi dimulai pada 1970-an. Nah, Cina ini melakukan transformasi ekonomi dari yang awalnya model sosialis ke pasar terbuka. Jadi lebih terbuka ke pasar internasional. Terus yang kedua yaitu liberalisasi perdagangan, yaitu Cina tergabung dengan WTO pada 2001 dan secara bertahap mengurangi hambatan perdagangan. Jadi kerjasama-kerjasama untuk organisasi ekonomi secara internasional itu sangat berdampak pada perekonomian negara ya teman-teman. Jadi untuk mengurangi hambatan perdagangan agar siklus keluar masuknya barang impor ataupun ekspor dari eh, perdagangan internasional itu mudah bagi perekonomian negara kita. Gitu. Yang ketiga yaitu strategi go global. Apa sih? Yaitu Cina mendorong perusahaan domestik untuk berekspansi ke pasar internasional dan melalui investasi luar negeri. Nah, jadi produk-produk atau perusahaan di Cina diharuskan untuk berekspansi ke pasar internasional melalui investasi luar negeri untuk menambah value perusahaan tersebut dan juga negara gitu. Terus investasi asing dan peran Belt and Road Initiative. Nah, yaitu kebijakan investasi terbuka. Cina sendiri membuka berbagai sektor ekonomi untuk menarik investasi asing, termasuk manufaktur, teknologi, dan jasa. Hal ini mengakibatkan pertumbuhan di negara Cina ini meningkat pesat gitu, dikarenakan mereka membuka nih lebar-lebar dari berbagai sektor ekonomi untuk menarik investasi investor-investor asing dari luar negeri untuk berinvestasi di Cina. Terus ada Belt and Road Initiative, yaitu proyek ambisius ini bertujuan mengembangkan konektivitas infrastruktur dan perdagangan di seluruh Eurasia, jadi di seluruh Eropa dan Asia. Gitu. Terus akuisisi perusahaan asing. Nah, tidak hanya di dalam negeri, eh, Cina sendiri diharuskan untuk akuisisi perusahaan asing. Cina juga aktif melakukan akuisisi perusahaan-perusahaan asing untuk memperluas jangkauan global bisnisnya. Jadi untuk agar bisnisnya tersebut mengglobal, go publik, go dunia gitu. Agar dikenal di seluruh dunia. Terus itu di sini ada liberalisasi perdagangan dan reformasi ekonomi. Yang pertama ada perdagangan bebas. Nah, Cina secara aktif berpartisipasi dalam perjanjian perdagangan multilateral dan regional untuk memperluas akses pasar. Cina sendiri sangat aktif ya di seperti yang kita ketahui di Indonesia sendiri banyak
perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh Cina sendiri gitu. Itu juga untuk membuat perdagangan di dunia, tidak hanya di Indonesia sendiri ya, baik di dunia itu menjadi dikenal oleh seluruh dunia itu. Terus ada reformasi ekonomi, yaitu pembaruan kebijakan termasuk eh, privatisasi, deregulasi dan pengurangan campur tangan pemerintah. Jadi eh, perusahaan itu dapat bergerak bebas gitu dengan campur tangan pemerintah yang minim lah gitu, agar tidak menghambat pertumbuhan ekonomi di perusahaan tersebut. Tuh, karena yang kita ketahui kan campur-campur tangan dari pemerintah ini dapat memperlambat atau menghalangi pertumbuhan ekonomi di perusahaan. Terus ada inovasi teknologi. Nah, Cina ini meningkatkan investasi dalam penelitian dan pengembangan untuk mendorong kemajuan teknologi. Seperti yang kita ketahui ya, pada zaman sekarang dari awalnya Cina dikenal sebagai produsen barang KW, KW super, sekarang berubah menjadi pembuat merek-merek terkenal seperti smartphone sendiri. Cina memiliki perusahaan-perusahaan yang dapat bersaing dengan teknologi-teknologi besar seperti Apple dan lain-lain ya. Terus ada pengembangan teknologi dan inovasi. Nah, yang pertama kebijakan inovasi. Cina membuat kebijakan untuk mendorong inovasi di berbagai sektor, termasuk teknologi digital, energi bersih, dan otomasi. otomasi. Terus ada investasi besar. Nah, pemerintahan Cina mengalokasikan anggaran yang besar untuk mendanai inisiatif penelitian dan pengembangan. Selain untuk mengekspansi perusahaan di luar, Cina sendiri di awalnya itu untuk melakukan pembayaran yang sangat besar untuk melakukan penelitian dan pengembangan agar produk-produk yang dihasilkan di Cina dapat bersaing dan dapat mengungguli di berbagai bidang. Terus ada pengembangan SDM-nya nih, karena Cina mungkin populasinya terbesar kedua sedunia, Cina juga berinvestasi dalam pendidikan dan pelatihan untuk membangun tenaga kerja terampil yang inovatif. Terus mengatasi tantangan ekonomi internasional. Yang pertama, ketegangan perdagangan. Cina berusaha meredam konflik perdagangan dengan negara-negara lain melalui negosiasi dan kompromi. Nah, kita tahu ya teman-teman berita-berita saat ini bahwa Cina ini sering bersitegang dalam hal ekonomi maupun militer dengan negara adidaya seperti Amerika, karena Amerika itu takut terkuasai atau ia dikuasai oleh ekonomi di Amerika gitu. Terus yang kedua ada keamanan pasokan. China berupaya menjaga keamanan pasokan bahan baku, energi, dan pangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Terus yang ketiga ada transisi ekonomi. China sedang bertransformasi dari modal pertumbuhan berbasis ekspor ke model yang lebih berorientasi pada domestik. Jadi mereka berfokus pada pertumbuhan perekonomi dan produksi di dalam negeri itu untuk diekspor ke luar negeri ataupun dipakai di negara sendiri itu. Masa depan strategi Cina dalam ekonomi global. Ada percepatan digitalisasi. Cina berinvestasi besar dalam teknologi digital, kecerdasan buatan, dan Internet of Things. Kedua, ada transisi energi bersih. China memprioritaskan pengembangan energi terbarukan untuk mengurangi emisi karbon. Dan yang ketiga, ada kolaborasi internasional, yaitu China akan terus memperkuat kemitraan ekonomi dan perdagangan dengan negara lain. Nah, mungkin segitu penyampaian dari saya. Ya intinya China sekarang sudah menjadi bisa dibilang salah satu negara adidaya yang mungkin beberapa tahun ke depan akan menguasai perekonomian di dunia. Seperti yang kita tahu, barang-barang atau teknologi yang mereka buat perlahan-lahan menunjukkan kemampuannya gitu. Misalkan dari segi teknologi, dari segi smartphone yang mereka buat dapat menyaingi dari produk-produk yang sudah terkenal dari dahulu, misalkan Apple, Samsung dan sebagainya gitu. Mungkin
Cukup sekian penyampaian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan-kesalahan. Kalau suka dan banyak ilmu yang saya berikan, bisa di komen dan subscribe di bawah ini karena video ini akan saya upload kata bapaknya ke YouTube. Jadi mungkin cukup sekian. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.